Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, para santri Al-Ma'un Center yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu kembali mempertemukan kita dalam kajian rutin membahas pokok-pokok agama, pokok-pokok sunnah, buah pena dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Semoga Allah berkenan menurunkan ilmunya dengan wasilah kitab ini sehingga kita menjadi pribadi muslim yang berakhlakul karimah, yang berakidah yang lurus, agar kita menjadi bagian dari masyarakat yang berkemajuan, yang telah dirumuskan dalam Muktamar Muhammadiyah yang terakhir. Islam berkemajuan, pokok atau poin yang pertama adalah seseorang itu berada di atas pokok-pokok agama yang lurus, di atas akidah yang benar. Tidak boleh akidah kita melenceng dari tuntunan Al-Quran dan hadis yang makbulah, hadis yang sahih maupun hadis yang hasan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala anna usani, jenis tauhid yang kedua. Di pekan yang lalu kita telah menguraikan tentang tauhid rububiyah. Ada yang masih ingat apa itu tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah dalam segala penciptaan. Dalam penciptaannya, apalagi perbuatan Allah selain menciptakan. Perbuatan Allah selain menciptakan apa saja? Satu-satunya yang memberi rezeki, satu-satunya yang menghidupkan, satu-satunya yang mematikan, satu-satunya yang mengatur seluruh alam. Ya, atau dengan ringkas, tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatan-perbuatannya, ya, dan itu adalah menjadi kekhususan yang dimiliki oleh Allah. Adapun selain Allah tak mungkin bisa, ya, walaupun satu ekor lalat atau semut, ya, tidak ada yang sanggup bisa membuat seukuran lalat ataupun semut, ya, sehingga dia bisa berjalan, bisa mengetahui letak makanan di mana. Ya, tidak ada seorang profesor pun yang sanggup menciptakan semut yang kecil
yang dalamnya ada ruhnya. Ya. Dan di zaman Rasulullah SAW masih hidup, orang-orang musyrik pun mereka memiliki keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya yang sanggup menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan seterusnya. Sekaliber atau selevel Abu Jahal atau Abu Lahab yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam neraka, pun mereka mengakui keesaan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, di dalam rububiyahnya. Ya. Dan tauhid rububiyah ini bukan pembeda antara muslim dan non-muslim. Bukan pembeda antara muslim dan kafir. Kenapa? Karena orang-orang musyrik di zaman Nabi masih hidup juga memiliki tauhid rububiyah. Nah, lalu kemudian apa yang membedakannya? Nanti ada penjelasannya. Supaya kita di hadapan Allah tak sama dengan orang-orang kafir, harus ada bedanya. Ya, gak mungkin sama antara hak dan yang batil. Gak mungkin sama orang masuk dalam neraka dengan orang yang masuk dalam surga. Ada bedanya. Ya, ada bedanya. Sebelum melangkah kepada penjelasan berikutnya, penulis mengatakan an-naw'u tsani tauhidullahi fi asma'ihi wa sifatihi. Mengesahkan Allah di dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Maksudnya adalah kita percaya, kita menerima, kita meyakini nama-nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan sendiri melalui kitabnya. Dan inilah metode atau manhaj yang dipilih oleh Tarjih Muhammadiyah. Ya, fatwa Tarjih Muhammadiyah yang disebarkan melalui buku tanya jawab atau melalui website Suara Muhammadiyah, menerima seluruh nama dan sifat Allah. Ya. Menerima, mengimani persis sebagaimana yang diterima oleh para sahabat yang didengar langsung dari Rasulullah SAW. Ya. Al-sammahu biha rasuluhu alaihi salatu wassalam. Menerima seluruh nama-nama dan sifat yang dikabarkan melalui lisan Nabi SAW yang mulia, yaitu melalui hadis yang makbulah, hadis yang sahih atau hasan. Tidak menerima dari hadis yang dhaif ataupun mungkin bahkan yang maudhu, yang palsu. Ya. Ketika Allah menyatakan dirinya, menyatakan sifatnya, telah berbicara kepada Nabi Musa di dunia, wa kallamallahu Musa takliman, ya, Tarjih Muhammadiyah menerima Allah itu memiliki sifat kalam, berbicara. Ketika Allah menjelaskan dengan bahasa Al-Quran, bahasa Al-Quran adalah bahasa yang paling fasih di dunia, bahasa yang paling jelas tentang nama dan sifat Allah. Allah menyatakan tentang dirinya beristiwa di atas arsy. Tarjih Muhammadiyah menerima Allah di atas arsy, tidak usah diotak-atik. Karena itu yang didapatkan oleh para sahabat dari perkataan Nabi SAW. Ya. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Tarjih Muhammadiyah mengimani, ya, tidak mengotak-atik. Karena sifat Allah itu tak pernah sama dengan sifatnya makhluk. Yang sama hanya istilah saja, hanya penyebutan nama saja. Manusia berbicara, Allah berbicara. Manusia mendengar, Allah juga mendengar. Mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya manusia. Ya, manusia telinganya itu ada batas maksimal dan minimal. Allah tidak terbatas. Kita tidak mampu mendengar suara di bawah suara yang didengar oleh jangkrik. Jangkrik itu ya mungkin 5 meter dia sudah bisa dengar.
ya, apa langkah kaki manusia sehingga dia langsung sembunyi. Ya, sementara kita tidak bisa mendengar pergerakan jangkrik yang ada di semak-semak. Ya. Demikian juga mata kita terbatas, tidak bisa melihat benda yang melebihi dari 5 km. Lensa mata kita terbatas jangkauannya. Ya. Mata kita dengan mata elang saja sudah beda. Elang jarak puluhan kilometer dari atas bumi bisa melihat satu ekor anak ayam. Lensa mata dia itu seperti teropong. Walaupun kecil di bawah, ya, dia di atas, dia bisa mengzoom itu. Mengzoom itu membesarkan objek yang dilihat seakan-akan di depan mata dia. Sehingga dia tidak salah ketika meluncur dari atas ke bawah. Makhluk dengan makhluk saja sama-sama disebut melihat, sama kata-katanya melihat, kata dasarnya lihat, ada awalan me, ya, itu aja beda, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat Allah berbeda, maka ini berlaku untuk seluruh sifat-sifat Allah yang lainnya. Allah turun beda dengan turunnya makhluk, Allah melihat beda dengan melihatnya makhluk, Allah mendengar beda dengan mendengarnya makhluk. Demikianlah fatwa Tarjih Muhammadiyah, kita tidak boleh mengotak-atik nama-nama dan sifat Allah. Biarkan apa adanya datang dari Rasulullah SAW, terima, imani. Sehingga para ulama dari sekian ribu, dari sekian ratus, atau yang tercatat 99 nama dan sifat Allah, atau yang dikenal dengan Asmaul Husna, ya, maka terima, imani, tidak boleh diotak-atik, ya, karena akal kita terbatas sebagaimana kemampuan komputer terbatas. Komputer itu kalau melebihi dari kemampuannya, hang dia, macet dia, RAM-nya berhenti, prosesornya berhenti, tidak kuat dia, bisa meledak, dipakai terus menerus, on terus, ya, untuk mengolah data, hancur dia. Demikian juga manusia, kalau dipaksakan untuk memikirkan sesuatu yang berada di luar kemampuannya, bisa gila, berbahaya. Cukup imani, cukup terima, biarkan apa adanya datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga Tarjih Muhammadiyah tidak pernah suka berdebat tentang nama dan sifat Allah. Mudah sekali, akidah yang lurus, akidah yang mudah. Ya, nanti gimana kalau Allah turun, nanti di Indonesia turun, di sebelah sana nggak turun, berarti kosong dong. Itu dia menggunakan akalnya yang pendek, menggunakan akalnya yang terbatas, yang lemah. Coba kau nggak usah menggunakan akalnya, menggunakan imannya saja, selesai. Ya, jadi Tarjih Muhammadiyah mengajarkan kaum muslimin untuk memiliki akidah tentang tauhid, nama dan sifat Allah dengan metode yang sangat mudah. Ya. Jadi kita percaya saja ketika Allah mengatakan dirinya di atas arsy, kita percaya saja. Ya. Di atasnya seperti apa? Apakah duduk, apakah baring-baring atau berdiri? Nggak tahu. Ya, Rasulullah tidak menjelaskan detail karena itu perkara yang gaib. Ya, perkara yang gaib. Wa mimma yajibu an yu'allima anna asma'allahi wa sifatahu tauqifiyatun. Jadi nama dan sifat Allah itu tauqifiyah. Apa maksud tauqifiyah? Menunggu dalil. Ya, kalau dalil ada kita imani, kita percayai. Kalau dalil nggak ada, nggak boleh kita mengotak-atik. Ya, sehingga Tarjih Muhammadiyah itu tidak pernah meringkas catatan nama dan sifat Allah 99 diringkas-ringkas menjadi 30, 40 atau mungkin 20, nggak ada. Terima semuanya tanpa mengurangi, tanpa menambah. Ya. Demikian indahnya, demikian mudahnya para ulama di Majelis Tarjih, ya, untuk mengajak kaum muslimin berakidah sebagaimana akidahnya para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wala yajuzu lil ibadi an yakhtari'u lahu asma'an wa sifatin. Tidak boleh kita mereka-reka yang membuat-buat kaidah dalam nama dan sifat tanpa dalil. Wallahu ta'ala sama nafsahu Allah wa lafdzul jalalati Allah alamun ala zatil ilahiyati. Jadi sesembahan kita itu namanya Allah, ya, nama yang mengandung makna di dalamnya adalah sesembahan. Ya. La yusamma bihi ghairuhu, tidak boleh kita mengganti nama dengan selain nama Allah. Kecuali dalam rangka untuk menerjemahkan boleh, untuk memudahkan pemahaman boleh. Allah itu apa sih? God, kata orang Inggris. Ya, kata orang Jawa, sing neng dhuwur. Ya. Kata orang Melayu, Tuhan. Orang Madura, Tohan. Ya, ya Tohan. Ya. Bukan topan ya. Tohan. Ya. Sekedar untuk memahamkan nggak masalah, tapi diganti dengan nama yang lain nggak boleh. Ya. Diganti dengan nama Sang Buddha nggak boleh, ya diganti nama Yesus nggak boleh, ya karena nama-nama itu tidak pernah disebutkan oleh Allah sendiri dan juga tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi nama Allah itu mengandung sifat, sifatnya adalah satu-satunya yang paling berhak disembah. Kama anna rahmana mustamilun ala sifati rahmati. Allah ketika menyebut dirinya di dalam surat Al-Fatihah, Bismillahi, dengan nama Allah, Bismillahirrahmani. Ya, kata-kata Ar-Rahman itu salah satu di antara nama Allah. Ar-Rahman nama sekaligus mustamilun ala sifatir rahmah, mengandung sifat rahmah, yaitu kasih sayang, rahmat yang sangat luas. Allah kasihkan kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang bejat, kepada orang muslim, kepada orang kafir. Kita makan, orang kafir dikasih makan. Kita punya rumah, orang kafir dikasih rumah. Kita punya pasangan, orang kafir punya pasangan. Kita punya keturunan, orang kafir juga punya keturunan, dikasih. Ya. Warrahimu, demikian juga rahim, yaitu dzurrahmal wasilah. Kasih sayang yang khusus hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Dzurrahmal wasilah, bersambung. Di dunia kita dikasih nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, kita jaga, kita rawat, lalu kemudian kita wafat, kembali ke negeri akhirat, Allah kasih lagi, yaitu nikmat surga. Ya, sehingga dinamakan dzurrahmal wasilah, nikmat yang bersambung. Ya, sementara ya, nikmat melalui nama Ar-Rahman itu selesai di dunia, selesai, nggak bersambung. Jadi orang kafir semuanya dikasih nikmat, jatah dia di dunia dikasihkan semua, nggak ada satupun yang terlewatkan. Namun ketika dia tidak mau masuk Islam, dia siap menerima resikonya, di akhirat dia tidak mendapatkan nikmat lagi. Ya, keadaannya terbalik, di akhirat dia akan mendapatkan siksaan yang tidak pernah berhenti. Ya, itu resiko. Ya, resiko dia sudah memilih itu. Ya. Allah itu memiliki nama Al-Alimu. Ya. Mustamilun ala sifatil ilmi. Al-Alim, sekaligus Allah itu memiliki sifat ilmu, maha mengetahui. Ya. Ada orang namanya, kamu namanya siapa? Bagus, Mas Bagus. Tapi perbuatannya nggak bagus. Antara nama dan sifat nggak matching, nggak klop. Ya. Namanya Yakub. Ya, apa namanya ya? Pinter gitu. Namanya siapa? Pinter namanya. Tapi sifatnya nggak pinter. Ya. Kalau makhluk itu terkadang antara nama dengan sifatnya tidak klop. Ya, Allah itu selalu klop. Antara nama dan sifat itu sesuai. As-Sami'u, ya, mustamilun ala sifati sami. Allah itu memiliki nama As-Sami'u,
mengandung sifat sam'i, mendengar. Ya. Al-Qadiru mustaminun ala sifatil qudrah. Allah itu memiliki nama Al-Qadir, sekaligus mengandung qudrah. Allah Maha Kuasa. Wal Basiru, Allah itu memiliki nama Al-Basir, mustaminun ala sifatil basari, mengandung sifat Allah Maha melihat dan semuanya. Ya, seperti itu mudah sekali dalam memahami nama dan sifat Allah. Kita terima apa adanya tanpa mengotak-atik. Seperti itulah ajaran yang disampaikan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sehingga kalau ada orang ngajak debat tentang nama dan sifat Allah, nggak usah dilayani. Itu membuat hati kita keras. Ya, kita terima seluruh nama dan sifat Allah, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi yang makbula, cukup selesai. Nggak usah diotak atik. Ya, karena keterbatasan akal manusia, ya, kelemahan akal manusia. Kemudian yang berikutnya, an-naw'u tsalisu, jenis tauhid yang ketiga, tauhidul uluhiyah. Nah, inilah tauhid yang membedakan muslim dan kafir, dan kita wajib untuk mengetahui dengan rinci. Dan ini pula yang menjadi target utama para ulama kita, Kiai Ahmad Dahlan rahimahullah ta'ala, untuk membenahi masyarakat Jawa di sekitar Kauman, Yogyakarta dan sekitarnya, untuk kembali kepada tauhid yang murni, yaitu tauhid uluhiyahnya harus benar, jangan bercampur dengan kesyirikan, jangan bercampur dengan khurafat, jangan bercampur dengan kebid'ahan. Ya. Tauhidullahi fi uluhiyatihi wa ibadatihi bi an tasarrafa al ibadata wal qurbata allati tataqarrabu biha lillahi azza wa jal fala ta'budu illallah. Ya. Yaitu kita menyerahkan seluruh ibadah, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, hanya untuk Allah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Itu ringkasnya penjelasan tentang tauhid uluhiyah. Kita mendekatkan diri, melakukan sekian banyak ibadah, melakukan sekian banyak perintah, menjauhi sekian banyak larangan, baik itu melalui petunjuk Alkitab, Al-Quran, wa sunnah, dan hadis Nabi yang makbulah. Semua itu tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Fala tusalli illa lillah, tidak boleh engkau salat kecuali 100% karena Allah. Ya. Walamma umira bizakat, demikian juga ketika seseorang diperintah untuk mengeluarkan zakat, fala tuzakki illa lillah, tidak boleh dia berzakat kecuali karena Allah. Ya. Dan seterusnya, tidak boleh berpuasa kecuali karena Allah, bukan karena disuruh oke lah awalnya saja. Setelah itu kita perbaiki niat kita. Ya, karena ibadah itu kadang kalau nggak dipaksa nggak jalan. Ya, awalnya aja dipaksa, tapi setelah itu berusaha kita meluruskan niat kita karena Allah agar menjadi pahala, agar menjadi kebaikan. Kalau kita melakukan sesuatu karena terpaksa, kita tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Ya, terpaksa terus menerus, terpaksa di awal nggak apa-apa. Setelah itu kita rubah hati kita. Daripada saya lapar, gak dapat apa-apa, lebih baik lapar karena Allah, pasti dapat kebaikan, dapat pahala. Dihapus dosanya, ditambah kebaikannya. Ya. Demikian juga tidak boleh berhaji kecuali karena Allah, tidak boleh menyembelih wadzabhu fala tadbah illa lillah, tidak boleh menyembelih kecuali niatnya murni karena Allah SWT. Tidak boleh bernadar kecuali karena nadarnya karena ingin melakukan ketaatan kepada Allah. Tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah, dan seterusnya. Tidak boleh bertawakal, tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Ya.
3 tauhid yang wajib kita pelajari agar kita menjadi muslim yang berkemajuan, yang berada di atas akidah yang benar. Kemudian yang berikutnya an-nau'u, ya. An-nau'u tsani, setelah kita mempelajari ya tentang tauhid, baik itu tauhid rububiyah, kemudian asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, berikutnya yang harus kita pelajari adalah al-ilmu bidinillahi wa hiya al-awamiru wan nawahi allati syara'ahu Allahu fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari agama Allah yang mencakup di dalamnya adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Ya, baik itu yang bersumber dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi yang makbulah. Ana usalis, ilmu jenis ketiga yang wajib kita pelajari adalah al-ilmu bil jazai, ai jazaul mu'minin al-muwahhidin fil jannah. Mempelajari balasan-balasan yang akan diterima oleh orang mukmin, oleh orang yang bertauhid di surga. Wa ma a'adallahu lahu minal karamati, Allah sediakan, ya Allah janjikan kemuliaan. Fatu'minu bima ahbarallahu bihi min jazail muwahhidin yaumal qiyamah. Kita harus yakin, harus percaya bahwasanya orang-orang yang bertauhid di hari kiamat nanti itu akan diberikan balasan baik. Kalau kita tidak percaya, biasanya kita akan merasakan kelemahan. Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita ngaji? Untuk apa kita baca Quran? Kalau ujung-ujungnya nggak dibalas, hanya sekedar mati, setelah mati nggak hidup lagi. Untuk apa? Akhirnya dia meninggalkan perintah-perintah Allah. Ya, atau disebut dengan orang-orang agnostik, ya. Orang-orang yang ragu apa benar setelah mati itu kita bisa hidup kembali. Saya lihat ayam yang sudah mati itu nggak ada tuh yang hidup lagi, jadi tanah sudah. Nah, dia menyamakan dirinya seperti binatang. Kalau sudah mati, daging dan tulangnya jadi tanah, gitu ya. Padahal ada suatu hari nanti seluruh makhluk itu akan dibangkitkan kembali, termasuk binatang akan dihidupkan kembali. Bedanya kalau manusia itu ya dimusnahkan sifat mautnya, tidak akan mengalami mati lagi. Adapun binatang nanti di akhirat ya mereka dijadikan debu, ya, jadikan tanah, jadikan debu, ya, sehingga mereka tidak dihidupkan lagi. Jadi binatang itu nanti karena keadilan Allah SWT mereka akan dibangkitkan sekali lagi, kemudian saling menuntut balas. Ya, biasa binatang dengan binatang juga ketika mereka hidup saling menyerang. Ya, nanti di akhirat dengan keadilan Allah akan menuntut balas. Hewan yang ya diperlakukan jahat oleh hewan yang lainnya, dia akan dibalas. Setelah selesai lunas semuanya, mereka dijadikan debu. Adapun manusia tidak, setelah dibangkitkan ya cuma ada 2 pilihan, dikasih nikmat atau disiksa. Cuma itu saja. Nah, itu bedanya manusia dengan binatang. Ya. Di antara perjalanan menuju hari kiamat, ya, yang pertama adalah bangkit dulu, wa ma fihi minal ba'tsi, ya, keluar dari tanah, bertemu roh dengan jasad. Dan yang pertama kali hidup, ya, ketika trompet itu ditiup oleh malaikat siapa? Malaikat Israfil. Yang pertama kali hidup adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah sayyid, pemimpinnya anak Adam, memimpin seluruh Adam dan keturunannya. Ya. Kemudian berikutnya wal hasri, dikumpulkan di padang mahsyar di suatu tempat yang datar,
Tidak ada tanjakan, tidak ada turunan, tidak ada tanaman, tidak ada gunung, datar. Ya. Wan nasri, kemudian akan dibuka seluruh catatan. Ya. Jadi kita itu setiap orang punya catatan, tetapi tidak dijelaskan seperti apa catatannya. Apakah bukunya warnanya putih, merah, hitam, nggak tahu. Ya, tidak tahu. Setiap orang itu punya lembaran-lembaran yang dikumpulkan oleh malaikat. Ya, cuman kita saat ini belum bisa melihatnya. Nanti di akhir akan dibuka. Ya, buku catatan setiap orang itu ada. Jangan dikira nggak ada, dicatat. Kita sekarang duduk di sini sedang dicatat. Kalau niatnya lurus, dicatat sebagai amal soleh. Kalau niatnya terpaksa, dicatat sebagai amal sayyi'ah, amal yang buruk. Ya, tergantung kondisi hati kita. Ya, malaikat akan menulisnya, ya, sebagai kebaikan atau sebagai keterpaksaan, sebagai keikhlasan atau keterpaksaan. Kemudian wal haudi, ada suatu masa, suatu periode di hari kiamat, yaitu dibuka telaga yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Orang kafir nggak mungkin bisa masuk. Orang muslim terbelah menjadi dua. Ada yang bisa masuk, ada yang diusir. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah marah kepada sebagian kaum muslimin. Marah kenapa? Karena ketika dia hidup sudah ada nasihat jangan membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Dia tidak mau tobat. Ya, dia membuat perkara baru dalam agama, atau dengan istilah bid'ah dalam agama. Dikasih tahu, dinasihati, dia tidak mau bertobat. Nah, balasannya nanti adalah dia bagian dari orang-orang yang terkena marahnya Rasulullah SAW dan terusir dari telaga. Jadi tidak salah ya Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah taala untuk memberantas yang namanya bid'ah. Agar apa? Agar kita tidak terhalang masuk ke telaga Nabi. Di akhirat nanti telaga Nabi itu dibuka lebar-lebar. Tetapi yang hanya bisa masuk yaitu orang yang wafat dalam keadaan sudah bertobat dari segala bentuk kebid'ahan dalam agama. Ya. Karena matahari itu sangat dekat, kita butuh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Butuh awan yang menghalangi antara kepala kita dan matahari. Mataharinya matahari baru, bukan matahari yang sekarang. Idza syamsuku kuwiron. Ketika matahari digulung, dilipat kuwiron, dilemparkan dalam neraka. Allah ciptakan matahari yang baru sehingga dekat sekali dengan kepala kita. Kita butuh naungan. Haus, panas. Kita butuh minum. Sehingga kaum muslimin berbondong-bondong mendekati Rasulullah agar bisa masuk ke dalam telaga meminum airnya. Tetapi yang bisa masuk dan bisa minum hanya orang-orang yang sudah berhenti bertobat dari segala bentuk kebid'ahan. Lagi-lagi Tarjih Muhammadiyah mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Jangan berbuat bid'ah. Ya, karena resikonya tadi terhalang masuk dan meminum telaga Rasulullah SAW. Ya, sehingga itu menjadi siksaan khusus bagi orang-orang yang tidak mau bertobat dari melakukan perbuatan bid'ah. Kemudian ada berikutnya wal mizan, ada episode yang namanya penimbangan amal. Amal dan jasad seseorang ditimbang. Bisa jadi orang yang ya kecil ya, tapi timbangannya berat karena amal solehnya banyak. Bisa jadi orangnya tinggi besar ya, ketika ditimbang itu kecil karena amal solehnya sedikit, dosanya yang banyak ya. Kemudian as-sirat, ada lagi peristiwa menyeberang jembatan. Seseorang itu akan secepat angin
secepat dia berlari, secepat dia berjalan, secepat dia merangkak, secepat dia ngesot. Tahu ngesot? Ya. Itu tergantung dari amalannya ketika di dunia. Ya, orang yang malas ibadahnya, ya, ibadahnya terpaksa sehingga saldo amalnya itu sangat sedikit, tentu dia pun lambat ketika menyeberang as-sirat. Ya. Kemudian setelah menyeberang as-sirat, jembatan, barulah masing-masing akan masuk ke dua tempat, imma fil jannah wa imma finnar. Apakah dia ke neraka atau ke surga? Ya. Apakah di nerakanya sementara atau selamanya? Ya. Fahadhihi aqsamul ulumi syar'iyyah. Inilah pembagian ilmu-ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim, ya. Mempelajari Allah dari 3 jenis tauhid, mempelajari agama Allah yang di dalamnya adalah perintah dan larangan. Yang ketiga, mempelajari balasan apa yang akan diterima di akhirat, ya, apakah surga atau neraka. Wa ma'adza dzalika fa innaha ulumun dunyawiyatun. Selain 3 tadi, semuanya dianggap ilmu dunia. Kita mempelajari sholat bagian dari dinullah. Kita mempelajari puasa bagian dari dinullah. Apapun yang berkaitan dengan dinullah itu wajib kita pelajari sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Adapun selain itu, semuanya adalah ilmu-ilmu dunia. Kal ilmi tib, ya, seperti ilmu farmasi, wal ilmu falak, ilmu astronomi, ya, wa ilmu tabiati, ya, ilmu tentang fisika, wal ilmi zaraati, ilmu tentang agronomi, ya, pertanian, wa ilmu soidalati, ya, soidalati, ilmu tentang ilmu tip tadi, ilmu kedokteran, ya, ilmu tentang farmasi. Kemudian ilmu tentang al-idarati, manajemen, ilmu sabakati, ya, tentang teknik, ya, teknik perpipaan, ya, ilmu anizarati, pertukangan, ya, sipil, ya, ilmu hidadati, tentang logam-logam besi, pandai besi. Ila ghairi dzalika minal ulum, dan ilmu-ilmu yang lainnya termasuk ilmu-ilmu dunia. Fardun kifayatun, ya, hukumnya fardu kifayah. Jadi setiap muslim harus ada yang jadi dokter, ya. Kalau enggak nanti kita akan memeriksakan kesehatan kita kepada orang-orang non muslim. Tidak setiap orang muslim itu bisa dipercaya. Makanya kita dakwah harus melalui berbagai cara, melalui pendidikan, melalui kesehatan. Hingga harus ada rumah sakit. Ya, rumah sakit itu termasuk di antara salah satu menegakkan fardu kifayah, ya. Idza ahsanal insanu an-niyata falahu ajrun wa lahu shawab, ya. Jika seseorang meniatkan ilmu duniawi yang dia pelajari untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka ia pun mendapatkan pahala. Ya, jadi hanya dirubah niatnya saja, bukan semata-mata untuk mendapatkan dunia. Wa in qasuda ad-dunya fala ba'sa. Adapun misalnya dia mempelajari ilmu dunia, memang murni tujuannya untuk mendapatkan cuan. Apa cuan? Fulus. Tidak berdosa, enggak masalah. Cuman rugi saja. Dia tidak mendapatkan pahala. Ya, tidak berdosa namun rugi. Ya. Fa ulumud dunyawiyatun, ya. Fa ta'allumut tiba, dia mempelajari ilmu kedokteran misalnya. Awil handasata, mempelajari keteknikan, keinsinyuran, ya. Aw soidalata, mempelajari tentang obat-obatan atau farmasi, ya. Awil falaka wariyadota, ilmu tentang olahraga. Hatta ya'isa wa yakuna lahu
sehingga dia memiliki skill yang tinggi. Maka dia mempelajari ilmu-ilmu seperti ini, walaupun tujuannya hanya semata-mata dapat cuan, dia tidak berdosa. Ya, berbeda dengan ilmu agama. Kita mempelajari ilmu agama, niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan dunia, mendapatkan cuan, justru berbahaya. Nah, itulah bedanya. Ya, itulah bedanya. Wa idza hasunat niyatu wa qasada bidzalika al-maksabu asy-syar'iyyu fa khairun wa in zida ala dzalika bi niyatin igna'il muslimin 'anil hajati ila ghairihim minal kuffar fa sahibu hadhihi niyyah ma'jurun. Jika seseorang mempelajari ilmu dunia, kemudian dia menambah niatnya bukan semata-mata ingin mendapatkan cuan, tetapi dia ingin bermanfaat untuk kaum muslimin, ya, untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, sehingga tidak harus mencari kepada orang-orang selain muslim, ya. Dia berobat ke rumah sakit Kristen misalnya, ya, karena nggak ada rumah sakit Islam. Ya, oleh karena itu Muhammadiyah entah gimana caranya berusaha untuk mendirikan PKU, mendirikan rumah sakit, ya, agar kaum muslimin terpenuhi hajatnya, terpenuhi kebutuhannya, ya. Fasahibu hadhihi niyyah ma'jur. Maka kalau niatnya seperti ini, maka dia pun mendapatkan ma'jur, ya, mendapatkan pahala, ya, karena niatnya untuk mencukupi kebutuhan kaum muslimin. Amal ilmu syar'iyyu fala yajuzu an ta'allamahu li ajli dunya li anna hadhihi al-ulum al-akhirah fa ulumu syar'iyyati tuta'allamu lillah. Adapun ilmu yang berkaitan dengan agama, ya, tidak boleh diniatkan untuk mendapatkan dunia, ya, tidak boleh, ya. Dia wajib mempelajari PAI, pendidikan agama Islam. Dia mempelajari hadis, ilmu hadis. Dia mempelajari ilmu tafsir, ya, ilmu fikih, ilmu faraid, ya, lillah, hanya untuk Allah saja. Tidak boleh diniatkan untuk mencari kedudukan atau dunia. Karena wa yuta'abbadu lillah, karena itu bagian dari ibadah. Ibadah wajib karena Allah. Wa man ta'allamahu li ajli dunya fa alaihi al-wa'idu asy-syadidu. Barang siapa yang mempelajari agama Islam niatnya karena ingin mendapatkan dunia, fa alaihi al-wa'idu asy-syadidu. Dia akan mendapatkan ancaman yang sangat mengerikan. Ya, kita bacakan hadisnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhallah la yata'allamahu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari ilmu agama yang seharusnya dia niatkan untuk mendapatkan wajahnya Allah, mencari mukanya Allah, tetapi dia mempelajari agama Islam untuk mendapatkan bagian dari dunia, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan mencium baunya surga. Ya, ini balasan orang yang mempelajari agama Islam, niatnya salah, niatnya karena semata-mata dia tidak akan mencium baunya surga. Jangankan dekat, baunya saja nggak akan menciumnya. Nah, itu hukuman bagi orang yang salah niat ketika dia masuk fakultas PAI, masuk fakultas hadis, masuk fakultas ilmu Al-Quran, ilmu tafsir. Beda kalau ilmu dunia, masuk fakultas kedokteran, fakultas MIPA, ya, fakultas keperawatan. Niatnya hanya untuk dunia saja, justru malah aman.
Ya, makanya sekarang ya ada terobosan, dia masuk Universitas Muhammadiyah. Jurusannya macam-macam ya, karena ilmu dunia kan banyak. Tetapi di dalam perkuliahan dikasih materi kemuhammadiyahan, dikasih materi tentang akidah. Ya, sehingga nanti dia menjadi seorang dokter, dia menjadi seorang insinyur, dia menjadi seorang praktisi, tapi akidahnya akidah yang lurus. Ya. Sehingga walaupun dia mempelajari ilmu dunia, ingin mendapatkan duit, tapi karena dia terkena dakwah melalui pendidikan, dia akan menjadi muslim yang baik. Ya. Berbeda dengan PAI. Dia sejak awal yang masuk niatnya nggak boleh untuk dunia. Niatnya ingin menghilangkan, kata Imam Ahmad apa? Niat mempelajari ilmu agama, niat menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan halal dan haram yang ada pada dirinya, dan diniatkan untuk menghilangkan kebodohan orang lain. Yang tadinya tidak tahu syirik jadi tahu tentang syirik, yang tadinya tidak tahu tentang tauhid jadi tahu tentang tauhid, yang tadinya tidak tahu halal dan haram jadi tahu tentang halal dan haram. Dan mempelajari agama Islam itu berdimensi sosial, bukan untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam dirinya. Dia juga wajib menghilangkan kebodohan orang lain, menghilangkan kebodohan istrinya, menghilangkan kebodohan anaknya, menghilangkan kebodohan komunitasnya dan seterusnya. Ya, itu bedanya mempelajari ilmu agama dan mempelajari ilmu dunia. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ya. Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami berikan balasan full, ya, berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dan tidak dirugikan sedikit pun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Adapun orang yang semata-mata mengharapkan dunia, dia mempelajari agama Islam tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia, di akhirat dia tidak mendapatkan apapun kecuali neraka dan dihapus seluruh amalannya. Ya, ini kalau salah niat di dalam mempelajari agama Islam. Ya. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Ini adalah ancaman orang-orang yang mempelajari ilmu agama Islam tetapi salah niat. Ya. Allah hapus seluruh amalannya, ya, apa yang sudah dia kerjakan ketika di dunia. Fa farqu bainal ulumil akhirah wa ulumid dunya wa farqu bainal ilmi syar'i wal ilmi duniawi, ya. Sehingga ada perbedaan antara ilmu agama dan ilmu dunia ketika salah niat. Ya, ketika salah niat. Barangkali ini saja dulu yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.